Halo semuanya, selamat datang di 24 Channel. Tempat di mana kita berbagi inspirasi, tips, dan cerita seru setiap minggunya. Di video kali ini, kita akan bahas 5 orang terkaya di Indonesia yang pasti bikin kamu penasaran. Jadi, pastikan kamu tonton sampai habis, karena ada banyak hal menarik yang gak boleh kamu lewatkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Robert Budi Hartono dan Michael Hartono. Robert Budi Hartono dan Michael Hartono adalah dua bersaudara yang menduduki puncak daftar orang terkaya di Indonesia. Mereka merupakan pemilik Jarum Group, salah satu produsen rokok kretek terbesar di dunia. Selain bisnis tembakau, keduanya juga memperluas kerajaan bisnis mereka dengan mengakuisisi Bank Sentral Asia BCA, salah satu bank terbesar dan paling menguntungkan di Indonesia. Robert dan Michael Hartono telah mengukuhkan diri sebagai tokoh kunci dalam perekonomian Indonesia. Keberhasilan mereka tidak hanya terletak pada sektor-sektor tradisional, tetapi juga dalam inovasi teknologi dan investasi yang cerdas. Dengan perpaduan strategi bisnis yang kuat dan diversifikasi investasi, pada tahun 2024, kekayaan Robert Budi Hartono diperkirakan mencapai sekitar 23,6 miliar dolar Amerika, sekitar 387 triliun rupiah. Sementara Michael Hartono memiliki kekayaan sebesar 22,4 miliar dolar Amerika, sekitar 368 triliun rupiah. Sri Prakash Lohia. Sri Prakash Lohia adalah pendiri dan ketua Indorama, sebuah perusahaan petrokimia global yang beroperasi di lebih dari 30 negara. Lahir di India, Lohia memulai bisnis di Indonesia dan mengembangkan perusahaannya menjadi salah satu produsen serat polister terbesar di dunia. Selain petrokimia, ia juga terlibat dalam berbagai sektor seperti tekstil dan energi. Dengan visi bisnis yang luas dan strategi ekspansi internasional, Lohia telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dan pengusaha berpengaruh di dunia. Pada tahun 2024, kekayaan Sri Prakash Lohia diperkirakan mencapai 7,4 miliar dolar Amerika. Sebagai pendiri dan ketua Indorama Corporation, Lohia membangun perusahaan petrokimia ini menjadi salah satu pemain global terkemuka di industri serat polister dan PET polyethylene terephthalate. Dengan bisnis yang tersebar di lebih dari 30 negara, termasuk ekspansi besar di Afrika, Lohia terus berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global, khususnya di sektor manufaktur. Susilo Wonowijojo. Susilo Wonowijojo adalah pengusaha asal Indonesia yang merupakan salah satu orang terkaya di negara ini. Ia adalah presiden direktur dari PT Gudang Garam Tbk, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang didirikan oleh ayahnya, Surya Wonowijojo. Pada tahun-tahun 1958, Susilo mengambil alih kepemimpinan perusahaan tersebut setelah kematian ayahnya dan melanjutkan ekspansi bisnis keluarga di industri rokok kretek yang mendominasi pasar domestik dan internasional. Di tahun 2024, kekayaan bersih Susilo Wonowijojo diperkirakan mencapai sekitar 5,5 miliar dolar Amerika, menjadikannya salah satu dari 5 orang terkaya di Indonesia. Sebagian besar kekayaannya berasal dari kepemilikan sahamnya di Gudang Garam serta berbagai investasi lainnya. Di bawah kepemimpinannya, Gudang Garam telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di industri rokok global. Chairul Tanjung. Chairul Tanjung adalah seorang pengusaha sukses asal Indonesia dan pendiri Citi Corp, sebuah konglomerat yang beroperasi di sektor media, retail, dan perbankan. Dikenal sebagai anak singkong, Chairul memulai karir bisnisnya dari bawah dan berhasil membangun kerajaan bisnis yang mencakup Trans TV, Bank Mega, dan Carrefour Indonesia. Kekayaan dan pengaruhnya menjadikannya salah satu miliarder terkemuka di Indonesia. Selain itu, ia dikenal karena semangat kewirausahaan dan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Chairul Tanjung memiliki kekayaan yang diperkirakan
mencapai sekitar 4 hingga 4,9 miliar dolar Amerika. Pada tahun 2024, kekayaannya berasal dari berbagai aset dan bisnis yang berada di bawah bendera Citicorp, sebuah konglomerat besar di Indonesia. Beberapa aset penting dan bisnis yang dimiliki oleh Chairul Tanjung meliputi 1. Transcorp meliputi stasiun televisi Trans dan Trans 7. 2. Bank Mega, salah satu bank terkemuka di Indonesia yang dimiliki oleh Citicorp. 3. Trans Retail mencakup jaringan Carrefour dan Transmart yang merupakan salah satu jaringan retail terbesar di Indonesia. 4. Properti dan pariwisata termasuk kepemilikan pusat perbelanjaan besar seperti Trans Studio Mall dan resort mewah Trans Resort Bali. 5. Franchise merek mewah Chairul Tanjung juga memegang hak franchise untuk merek internasional seperti Versace, Jimmy Choo, dan Mango di Indonesia. Dengan portofolio bisnis yang beragam, Chairul Tanjung terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di Indonesia. Anton Salim. Anton Salim adalah pengusaha terkemuka Indonesia dan pemimpin grup Salim, salah satu konglomerat terbesar di Asia. Di bawah grup Salim mengendalikan berbagai sektor bisnis, termasuk makanan, agribisnis, telekomunikasi, dan perbankan. Salah satu aset utamanya adalah Indofood, produsen mie instan terbesar di dunia. Selain itu, Anton memiliki kepentingan di perusahaan investasi First Pacific di Hong Kong dan kepemilikan saham di PT Bank Sentral Asia BCA. Dengan kekayaan diperkirakan mencapai sekitar 8,5 miliar dolar Amerika pada tahun 2023. Ia terus menjadi tokoh berpengaruh dalam dunia bisnis internasional. Kelima orang terkaya di Indonesia mewakili kesuksesan besar dalam berbagai industri kunci, mulai dari perbankan, makanan, hingga petrokimia, dengan kekayaan kolektif yang luar biasa. Mereka tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian global, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Keberhasilan mereka menjadi bukti bahwa melalui visi, ketekunan, dan strategi bisnis yang tepat, para pengusaha Indonesia mampu bersaing di tingkat dunia. Warisan mereka tidak hanya dalam bentuk kekayaan, tetapi juga dalam kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional.